Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firdaus Ajhari dari kelas PAI 1E. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan resume tentang tokoh tasawuf Hasan Al-Basri. Nama lengkap beliau ialah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id. Dia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ia adalah putra Zaid bin Sabit, seorang budak yang tertangkap di Maisan, kemudian menjadi sekretaris Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah hamba sahaya Ummu Salamah, istri Nabi. Ia tumbuh dalam lingkungan orang-orang soleh yang mendalam pengetahuan agamanya. Dalam ajaran Sufi, Hasan Al-Basri diakui sebagai salah satu tokoh yang paling besar pada masa awal sejarahnya. Ia juga dikenal sebagai orator piawai sehingga sebagai kata dan ungkapan yang disampaikan banyak dikutip oleh pengarang-pengarang Arab. Hasan Al-Basri adalah seorang zahid yang termasyhur di kalangan tabi'in. Prinsip ajaran yang berkaitan dengan hidup keharmonian senantiasa diukurnya dengan sunnah Nabi. Di antara ucapan yang terkenal ialah seorang fakih ialah orang yang bersikap zuhud terhadap kehidupan duniawi, yang tahu terhadap dosanya, dan yang selalu beribadah kepada Allah. Ada 5 teori yang beliau perkenalkan, yaitu teori Gujarat dan Malabar, teori Bengal, teori Arab, teori Persia, dan yang terakhir adalah teori Cina. Teori Gujarat dan Malabar. Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Pigenaple yang mengaitkan kesamaan orang-orang Arab mazhab Syafi'i yang melakukan migrasi ke wilayah India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snook Horronge yang menyatakan begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India, Muslim Deccan yang banyak bermukim di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara, datang ke dunia Melayu sebagai penyebar Islam pertama. Dan yang kedua adalah teori Bengal. Teori ini berasumsi bahwa Islam yang datang dari Nusantara berasal dari Bengal, yang dibuktikan oleh kemiripan yang terdapat pada seluruh batu nisan di Pasai, termasuk nisan Malik Al-Salih. Teori ini menolak teori yang menyatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat, sebagaimana pendapat Mokute, seorang sarjana Belanda yang berpendapat bahwa batu nisan pada makam Maulana Malik Al-Salih yang terdapat di Pasai berasal dari Gujarat. Menurut Fatimi, sebagaimana dikutip oleh Az-Zumardi Azra, batu nisan tersebut dan batu-batu nisan lainnya yang ditemukan di Nusantara justru memiliki kemiripan dengan batu nisan yang berasal dari Bengal. Dan yang ketiga adalah teori Arab. Teori yang menyebutkan persamaan mazhab ini juga dikemukakan oleh Snook Horronge dengan menggunakan pendekatan sosial pada abad ke-19 terhadap masyarakat Islam Nusantara, terutama masyarakat Aceh. Namun menurutnya Islam yang datang di Nusantara berasal dari India yang menganut mazhab Syafi'i, bukan berasal dari Arab. Dan yang keempat adalah teori Persia. Dari beberapa persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Nusantara dengan Persia, utamanya tradisi keagamaan penganut Syiah, yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari kematian cucu Nabi Husain di Karbala. Tradisi ini diperingati dengan membuat bubur Asyura, bahkan Minangkabau dinamakan bulan Hasan Hussein. 5 teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Cina, yaitu Kanton. Muslim Kanton Cina datang ke Jawa sebagian ke daerah Sumatera pada abad ke-9 Masehi. Kedatangan mereka sebagai pengungsi akibat penumpasan yang dilakukan oleh Huang Chotterdam, penduduk di Kanton Selatan yang mayoritas Muslim. Pada perkembangannya, peranan bangsa Cina semakin nampak dengan ditemukannya berbagai artefak yang memiliki unsur-unsur Cina. Misalnya arsitektur masjid-masjid Jawa kuno, semisal Masjid Banten,
Mustaka yang berbentuk bola dunia menyerupai stupa dengan dikelilingi 4 ular yang hampir selalu ada di masjid-masjid kuno di Jawa sebelum arsitektur Timur Tengah mempengaruhi arsitektur masjid-masjid yang didirikan. Mungkin resume saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.